Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya dan rekan-rekan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem terdistribusi. Untuk awalan, kita mulai dengan definisi dari sistem terdistribusi atau bisa dipanggil dengan sister. Sistem terdistribusi terdiri dari dua subkata, yaitu sistem dan distribusi. Sistem adalah suatu elemen yang saling berhubungan untuk menyelesaikan sebuah tujuan, sedangkan terdistribusi berawal dari kata distribusi yang artinya penyebaran, sirkulasi ke tujuan atau bagian tertentu. Jadi sistem terdistribusi adalah suatu elemen-elemen yang berinteraksi secara sistematis. Dan untuk infrastruktur utama aplikasi sistem terdistribusi yaitu jaringan komputer baik dalam skala lokal, area network, metropolitan area network, skala luas, wide area network, maupun skala global internet. Untuk penerapan sistem terdistribusi merupakan bentuk usaha untuk memanfaatkan secara optimal sistem jaringan komputer yang dibangun di dalam perusahaan. Sistem dibangun dengan tujuan untuk mengatasi bottleneck, di mana tumpukan pekerjaan pada suatu terminal dapat didistribusikan ke terminal lain. Ya, ada lagi mendukung layanan. Misalnya, layanan penjualan dengan menggunakan terminal-terminal yang tersebar di berbagai tempat. Yang ketiga, ada mendukung sistem kerja jarak jauh. Misalnya, sistem kerja small office, home office, yang memungkinkan karyawan untuk bekerja dari rumah sehingga tidak harus datang ke kantor. Yang terakhir, memudahkan kerja kelompok dengan memudahkan data sharing dan tetap memungkinkan kerjasama walaupun letak anggota kelompok berjauhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tantangan pengembangan sister. Untuk mengembangkan satu sister perlu diperhatikan beberapa aspek yang merupakan suatu tantangan bagi para pengembang sister itu sendiri. Yang pertama, keanekaragaman. Sister mampu mendukung berbagai jenis sistem operasi, baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak. Misalnya, sister dalam kantor masih dapat berjalan baik meskipun terdiri dari komputer yang masih baru ataupun komputer yang sudah lama. Yang kedua, keterbukaan. Pengembangan sister yang dilakukan dengan menambahkan komponen-komponen baru dapat dilakukan oleh programmer yang berbeda. Misalnya, penambahan program sistem layanan bank tidak harus dilakukan oleh orang yang menciptakan program tersebut, tetapi dapat dilakukan oleh programmer lain. Yang ketiga, keamanan. Sister juga harus dapat menyediakan keamanan yang memadai bagi sumber daya yang digunakan bersama dan pesan yang dihantarkan dalam sistem. Aspek-aspek sister yang disembunyikan, yang pertama, penyembunyian akses. Seseorang yang bekerja dalam lingkungan sistem dapat mengakses berbagai sumber daya yang berada dalam lingkungan tersebut untuk penyelesaian pekerjaannya. Misalnya, seorang sekretaris dapat mencetak dokumen-dokumennya secara paralel, yaitu di lokal printer yang langsung terhubung dengan komputer, maupun di remote printer dalam lingkungan sister sehingga pekerjaan percetakan dokumen dapat segera diselesaikan. Yang kedua, penyembunyian lokasi. Penggunaan layanan transaksi tersebar tidak perlu mengetahui lokasi basis data yang akan diakses. Pengguna layanan transaksi juga dapat mengakses basis data dari mana saja, sejauh memiliki fasilitas untuk mengakses data yang bersangkutan. Misalnya, nasabah bank yang melakukan transaksi lewat ATM tidak perlu repot untuk mengetahui letak basis data yang akan diakses. Nasabah juga dapat melakukan transaksi dari ATM bank dimanapun. Yang ketiga, penyembunyian kebersamaan. Pengelola data nasabah bank misalnya tidak perlu bingung untuk melayani transaksi untuk nasabah tertentu, karena sistem mampu menangani transaksi yang terjadi bersama. Sebagai contoh, nasabah dapat menarik dana dari mesin ATM, sedangkan pada saat yang sama ada rekan dari nasabah tersebut yang melakukan transfer dana ke rekening nasabah yang sama. Yang terakhir, penyembunyian replikasi. Pengguna tidak terpengaruh apakah ia mengakses basis data orisinil atau replikasi. Misalnya, pengguna jasa ATM bank tidak perlu direpotkan dengan basis data orisinil atau replikasi yang diakses. Contoh, sewaktu-waktu sebuah bank yang berpusat di Jakarta melakukan replikasi basis data di Surabaya untuk membantu melayani transaksi di Surabaya dan sekitarnya. Arsitektur sistem terdistribusi ataupun sister. Arsitektur sistem terdistribusi artinya menyediakan gambaran fisik dan logika dari sistem serta maupun menyediakan spesifikasi dari komponen-komponen sistem beserta berhubungan antar komponen dalam sistem.
Adapun beberapa jenis arsitektur sistem terdistribusi ialah sebagai berikut. Yang pertama, ada client server. Klien menghubungi server untuk mendapatkan data yang kemudian memformat dan melampikan pada pengguna. Selanjutnya ada tightly coupled, mesin-mesin yang terintegrasi yang menjalankan proses yang sama secara bersamaan dengan membagi tugas ke dalam beberapa bagian yang dijalankan masing-masing mesin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.